Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nova Febrina dengan NIM 13020230040 dari kelas B1. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan 3 soal dari mata kuliah pemrograman web, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, soalnya adalah jelaskan perbedaan row span dan call span pada table. Jadi, yang pertama itu row span, yaitu menggabungkan kolom secara vertikal, yang dimana atribut row span digunakan untuk menggabungkan beberapa baris dalam satu kolom, yaitu nilai dari row span yang menunjukkan baris yang akan digabungkan. Contoh kodenya adalah sebagai berikut. Pertama, kita membuat table, kemudian memakai kata kunci row span. Kemudian ini adalah isi dari tabelnya, seperti macchiato, cappuccino, seperti pada output yang ada pada layar, yang dimana awalnya ini adalah 2 baris, yang kemudian kita menggunakan kode row span yang dimana akan menggabungkan baris ini secara vertikal. Kemudian yang kedua adalah call span, yaitu menggabungkan kolom secara horizontal, yang dimana atribut call span ini digunakan untuk menggabungkan beberapa kolom dalam satu baris. Nilai dari call span juga menunjukkan jumlah kolom yang akan digabungkan, seperti hampir sama dengan row span tadi, yang dimana kodenya adalah sebagai berikut. Sama sebagai row span tadi, mempunyai table dan juga ada isi dari tabel, yaitu coffee latte, strawberry cream, seperti pada contoh berikut. Ini adalah 2 kolom, yang kemudian satu kolom ini digabungkan menjadi 2 dengan bentuk horizontal, berbeda dengan row span tadi yang berbentuk vertikal seperti ini. Perbedaannya hanya terletak pada ini. Yang pertama tadi, jika kita ingin menggabungkan secara row span, kita menggunakan kata kunci row span, dan jika kita ingin menggunakan call span untuk menggabungkan secara horizontal, kita menggunakan kata kunci call span. Kemudian soal yang kedua, yaitu jelaskan perbedaan metode post dan get pada form. Yang pertama, kita jelaskan metode post terlebih dahulu. Metode post digunakan untuk mengirim data melalui body request sehingga tidak terlihat di URL. Metode ini lebih aman digunakan dan pastinya memiliki batas ukuran data. Contoh kodenya adalah sebagai berikut. Akan tampilkan di sini. Ini adalah kodenya. Form method post. Kemudian kita masukkan URL ke sini, maka yang terkirim adalah URL-nya secara tersembunyi atau tidak akan terlihat ke server. Bedanya dengan get form atau method get adalah method get ini digunakan untuk mengirim data melalui URL sebagai query string. Data yang dikirim akan terlihat di alamat web atau URL sehingga mudah dibaca atau mudah juga dibagikan. Contoh outputnya hampir sama dengan yang sebelumnya tadi, cuman pasti yang membedakan sama seperti soal nomor 1, yaitu kata kuncinya, yaitu method. Outputnya juga saya buat dengan sama, cuman jika kita memasukkan URL di sini, maka setelah URL tersebut dikirim, maka akan terlihat nama URL-nya setelah dikirim nanti. Seperti itu.
Baik, soal ketiga, yaitu berikan contoh sintaks membuat tabel di SQL dan lakukan percobaan DML pada tabel yang telah ada. Cek kembali mata kuliah basis datanya. Baik, pada soal nomor 3 ini kita diminta untuk membuat tabel di SQL dan melakukan percobaan data manipulation language atau DML pada tabel yang telah ada atau tabel yang sudah kita buat tadi. Baik, langsung saja kita masuk di Workbench. Di sini saya sudah membuat database-nya dengan nama soal 3 pemrograman web, dan saya juga sudah memasukkan perintah untuk masuk ke database yang sudah saya buat tadi dengan perintah use terus nama database. Selanjutnya saya akan membuat tabel dengan nama toko dengan field ID produk dengan tipe data integer dan primary key. Kemudian nama produk yaitu varchar dengan indeks atau nilai 100. Kemudian harga dengan tipe data desimal dengan indeks 10,2. Kemudian kita akan masukkan stok juga di sini dengan tipe data integer. Oh, di sini perintahnya tabel toko sudah ada. Kita ganti menjadi produk toko. Kemudian langkah selanjutnya kita akan insert value. Selanjutnya saya akan menampilkan tabel yang sudah kita buat tadi. Ini adalah tabel yang sudah kita buat dengan perintah ini. Kemudian selanjutnya saya akan mengisi tabel berikut dengan perintah insert. Disclaimer sebelumnya, untuk mengisi fieldnya, untuk mengisi recordnya, sebenarnya kita bisa ada dua cara, yaitu melalui sintaks ini, insert into, kemudian kita juga bisa langsung isi di sini. Setelah mengisi, kita tinggal tekan apply. Tapi saya akan mencoba untuk mengisi record dengan sintaks insert into. Oke, insert into, kemudian nama tabel, values. Yang pertama adalah ID produk, misalkan 1, kemudian nama produk, misal MSI, kemudian harga, contoh misal harganya 15 juta, kemudian stoknya misalkan ada 20. Ini adalah record yang pertama. Yang kedua, kita akan bikin lagi dengan contoh Lenovo dengan harga 10 juta dengan stok misalkan 10. Kemudian record yang ketiga, contoh produk asnya misalkan Asus,
dengan harga misal 14 juta dengan stok 12. Oke, di sini sudah berhasil. Kita coba untuk lihat apakah sudah ada di tabelnya tadi. Baik, sudah ada. Ini adalah tabel yang sudah kita buat. Kemudian pada soal tadi kita juga diminta untuk melakukan percobaan data manipulation language. Oke, yang pertama kita akan coba untuk update recordnya dengan perintah update terus nama tabel set, misalkan Lenovo kita ubah menjadi 11 juta where ID produk sama dengan 3. Apa ini? Oh, ini set harga. Ini sudah berhasil. Baik, kita lihat tabelnya apakah sudah terganti. Ya, kita sudah lihat di sini tadi adalah 10 juta, kemudian 14 juta, 10 juta, kemudian 14 juta kemudian terganti menjadi 11 juta karena kita sudah update record. Kemudian DML yang kedua yang akan saya lakukan adalah menghapus record. Delete from product toko where ID produk sama dengan contoh 2. Oke, ini sudah berhasil. Mari kita lihat kembali tabelnya. Baik, ini sudah berhasil. Kita sudah menghapus record yang ketiga tadi. Jadi inilah jawaban dari soal nomor 3. Baik, itulah tadi 3 jawaban dari soal mata kuliah pemrograman web. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.